Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 April 2022 hanya di STTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Pasha dan Lula dia sangat senang karena hasil kos-kosannya dia tambah banyak. Pas dia lagi ngitung kos-kosannya, di sini dia mendengar berita di TV. Dia sangat kaget dan Pasha juga sangat terkejut mendengar berita di TV bahwa Dewa mengalami kecelakaan dari pesawat. Lalu Lula juga di sini dia juga langsung menelepon Nana tapi tidak diangkat. Gak lama kemudian Lula sama Pasha juga dia pergi untuk menuju ke kontrakannya Nana. Pas mau pergi di sini Pasha malah tabrakan sama si Alia si Hile Datel. Untung dengan sigap Pasha juga menangkap si Alia si Datel. Lalu si Alia juga di sini marah kepada Pasha, "Kamu jangan sentuh-sentuh saya lagi," kata si Alia si Datel kepada Pasha sambil dia juga pergi dari hadapan Pasha dan Lula. Terlihat Pasha juga sangat kaget dan menghulung pas lagi melamun di sini. Lula juga ngomong kepada Pasha, "Kenapa kamu melamun setelah kamu memeluk Alia?" Kata Lula kepada Pasha, "Ayo kita buru-buru berangkat aja ke kontrakannya Nana," kata Pasha kepada Lula. Singkat cerita di sisi lain, Nana yang lagi shock dia juga mendengar berita itu dan di sini lagi disadarkan ditenangkan oleh rombongan Cakarping yaitu Neta. Tiba-tiba datanglah Lula sama Pasha. Lula juga langsung memeluk kakaknya yaitu Nana dan Nana juga ditenangkan oleh Lula. Di sini juga Nana juga ngomong kepada semua orang yang ada di sana, ke rombongan Cakarping sama Dewi dan Lucky dan kepada Lula dan Pasha bahwa saya harus pergi ke rumahnya Buana. Ini amanah dari Mas Dewa sebelum kecelakaan, kata Nana kepada mereka. Lalu di sini Lula sama Pasha juga dia tidak setuju kalau dia pergi ke rumahnya Buana. Lalu Lucky juga sama Dewi juga ngomong kepada Nana, dia juga tidak setuju Nana pergi tinggal di rumahnya Buana. Dia tak tahu bahwa para Buana sangat jahat kepada dirinya. Pas lagi ngobrol kayak gitu, gak lama kemudian datanglah Panopal. "Saya tidak setuju kamu pergi ke rumah Buana. Kamu kan tahu para Buana itu sangat jahat." Nah, kata Panopal kepada Nana. Tapi di sini Nana juga di sini dia juga diomongin sama siapapun dia tetap dia juga mau pergi ke rumah Buana. Lalu Nana juga langsung bangun. "Saya akan menurutkan amanah suami saya Panopal. Saya harus tinggal di rumahnya Buana," kata Nana kepada Panopal sama orang yang ada di sana. Lalu di sini Panopal juga dia ngomong kepada Nana sambil mau memegang tangannya, "Kamu harus percaya sama saya. Kamu sudah di sini aja dan kamu jangan ke rumah Buana," kata Panopal. Lalu di sini Nana juga ngomong dalam batinnya, "Apakah benar omongannya Mas Dewa bahwa Panopal itu menaruh hati kepada saya?" kata batinnya Nana. Di sini Nana juga dia ngomong, "Saya tetap akan pergi ke rumahnya Buana," dan Nana juga langsung pergi ke kamar untuk siap-siap. Lalu di sisi lain di sini pas Nana masuk, Lula sama Pasha juga sambil mengetuk-ketuk pintu kamarnya Nana. Dia juga ngomongin Nana dari luar, tapi Nana di dalam dia juga masih tetap akan pergi ke sana. Pas dia lagi ngomong kayak gitu, dia menerima telepon dari rumah sakit. Lalu dari rumah sakit juga ngomong kepada Nana bahwa Junior hari ini segera dioperasi. Pak Dewa harus datang ke sini untuk menandatangani surat persetujuan pengoperasiannya Junior, kata suster. Di sini juga Nana juga bilang kepada suster bahwa pengoperasiannya Junior ditunda dulu karena suami saya mengalami kecelakaan. Di sini juga terus terangkan kepada suster dan suster juga dia mengerti apa yang diomongkan oleh Nana. Lalu pengoperasian Junior juga ditunda dulu. Lalu di sisi lain di sini Pak Pajar juga sampailah ke kantornya Buana dan di sana ada Bajian. Lalu Pak Pajar juga dia nanya kepada Bajian, "Apakah kamu tahu perusahaan pesawat yang ditumpangin oleh Cornelia sama Dewa?" kata Pak Pajar kepada Bajian. Lalu Bajian juga ngomong, "Saya tidak tahu Pak," kata Bajian kepada Pak Pajar. Lalu Bajian sudah ngomong kayak gitu dan Pak Pajar juga ngomong lagi kepada Bajian, "Kalau gitu saya minta diantar ke ruang CCTV. Saya mau melihat CCTV, akan mencari tahu tentang perusahaan pesawat pribadi itu yang di mana," kata
Pak Fajar kepada Bajian. Di sini juga Bajian juga tadinya dia tidak mau mengasihkan melihat CCTV, tapi Pak Fajar dia langsung membujuk Bajian. Singkat cerita dia juga pergi ke ruang CCTV dengan Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini di tempat kejadian jatuhnya pesawat yang ditumpangin oleh Mbak Lia sama Dewa, di sini terlihat Mbak Lia juga dia sadar dari pingsannya, dia juga langsung bangun. Lalu di sisi lain tidak jauh dari Lia, Dewa juga di sini dia juga pingsannya dia sudah sadar dan dia juga langsung bangun dan ngomong kepada diri sendiri, saya ini jatuh dari pesawat, apakah Lia selamat apa enggak, kata Fajar. Di sini juga Lia juga langsung bangun, itu pilotnya, kata Mbak Lia sambil juga bangun menuju ke pilotnya. Pas dikembalikan di sini pilotnya sudah meninggal. Lalu Mbak Lia juga sangat kaget dan dia juga berteriak memanggil Dewa karena pilotnya yang telah meninggal dunia. Lalu terlihat pas Mbak Lia berteriak-teriak, di sini Dewa yang sudah sadar dia sangat senang karena Mbak Lia selamat. Itu suara Lia, saya harus menghampiri Lia, kata Dewa sambil dia juga pergi nggak jauh dari sana. Lalu pas dia pergi ke sana, kamu selamat ya Lia, kata Dewa kepada Mbak Lia. Kamu juga selamat ya Dewa, kata Lia. Di sini juga Lia ngomong kepada Dewa, ini pilotnya sudah meninggal Dewa, kata Lia kepada Dewa sambil menunjuk ke pilotnya yang sudah terkapar tidak bernyawa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Lia, sekarang kita harus mau tidak mau harus menguburkan pilot ini di sini, kata Dewa kepada Lia. Singkat cerita, pilot juga di situ dimakamkan di tempat itu, dan di sini sesudah dimakamkan Dewa sama Lia juga dia ngomong kepada pilot itu supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kamu Bapak dimakamkan di tempat kayak gini, kata Dewa dan Lia. Singkat cerita Dewa juga ngomong kepada Lia, kita harus buru-buru keluar dari hutan ini, kita mencari desa yang terdekat. Lalu pas sudah terjadi cekcok di sini, Dewa sama Lia juga pergi dari tempat itu. Dan tadinya di sini Lia juga mau berhenti dulu untuk istirahat, tapi Dewa kekeh membawa dia buru-buru pergi keluar dari hutan itu. Lalu di sisi lain Pak Fajar sama Bajian yang lagi membuka CCTV, tiba-tiba Bajian menerima telepon dari seseorang, dan di sini Bajian juga pamitan kepada Pak Fajar, saya keluar dulu, nanti saya kesini lagi, kata Bajian kepada Pak Fajar. Ya udah kamu kesana aja, kata Pak Fajar kepada Bajian. Lalu Bajian juga langsung pergi dari hadapannya Pak Fajar karena menerima telepon tadi. Lalu Pak Fajar juga di sini masih dia juga melihat CCTV mencari tahu perusahaan pesawat pribadi itu. Tapi dengan di sini dia sangat kagetnya, dia malah melihat CCTV bahwa para buana telah mencampurkan sesuatu ke air teh yang dibikinin oleh OB-nya. Di sini juga Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin palelo lebati soledat kalau Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.